Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yul Bravin Kiriwang dengan NIM 23094 174. Saat ini saya akan menjelaskan tentang metode Simple Adaptive Weighting atau SAW dalam solusi pengambilan keputusan atau multikriteria. Termasuk pada penjelasan apa itu SAW. SAW adalah metode Simple Adaptive Weighting yang merupakan teknik pengambilan keputusan multikriteria yang dikenal karena kesederhanaan dan popularitasnya. Ini adalah alat yang ampuh mengubah data kompleks menjadi skor total yang mudah dipahami. Bisa menghitung skor total alternatif berdasarkan penjumlahan bobot dan kriteria, dan digunakan luas di bidang teknik, lingkungan, bisnis, dan masih banyak lagi. Secara singkat SAW, tahun 1950-an dikembangkan oleh Kreutzmann dan Akov, dua tokoh kunci dalam riset operasional sebagai cara sistematis untuk mendefinisi opsi yang berbeda. Juga dikenal sebagai weighted sum, dikenal juga sebagai metode penjumlahan berbobot yang menekankan pada penggabungan nilai kriteria dengan bobot yang relevan. Dasar banyak metode MADM menjadi fondasi bagi banyak metode multi-kriteria, alternative decision making atau MADM modern, termasuk Promet dan AHP, menunjukkan referensi yang abadi. Termasuk pada langkah-langkah metode SAW, tentukan kriteria dan bobotnya. Identifikasi kriteria yang relevan dan memberikan bobot untuk setiap kriteria. Pastikan total bobot keseluruhan adalah 1 atau 100%. Kedua, kumpulkan data alternatif. Dapatkan nilai untuk setiap alternatif terhadap setiap kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga, normalisasi nilai. Ubah nilai-nilai kriteria dalam skala yang sama, misalnya 0 sampai 1 agar dapat dibandingkan dan terutama jika unitnya berbeda. Yang keempat, hitung skor total. Kalkulasikan skor total untuk setiap alternatif dengan mengalihkan nilai normalisasi dengan bobot kriteria lalu menjumlahkannya. Yang kelima, urutan alternatif. Berikan alternatif dari skor terendah untuk mengidentifikasi pilihan yang terbaik. Selanjutnya, contoh kasus penentuan saham terbaik di Indonesia. Dalam investasi saham, pemilihan instrumen yang tepat sangat krusial. Metode SAW ini menawarkan pendekatan yang sistematis untuk menyeleksi saham terbaik berdasarkan kriteria multidimensi. Yang pertama ada return saham. Ini dikenal dengan pengembalian return saham, misalnya returnnya tinggi atau rendah tergantung sahamnya. Yang kedua, risiko pembelian saham, yang dimana jual beli saham terdapat risiko dan semakin tinggi risikonya akan semakin tinggi profitnya atau keuntungannya. Yang keempat, ada valuasi perusahaan atau fundamental. Saat memilih saham, kita harus memeriksa fundamental perusahaan, apakah dia bagus atau baik, apakah dia untung atau rugi, dan jika kita di perusahaan itu rugi, maka kita harus memilih dengan baik-baik atau melihat mengambil keputusan dengan baik agar kita tidak salah mengambil keputusan. Yang keempat, volume perdagangan. Yang dimana setiap jual beli ada volumenya, misalkan setiap hari atau setiap jam, volumenya naik atau turun tergantung orang atau pembeli yang membelinya. Bobot diberikan sesuai penting tiap kriteria, misalnya investor mungkin memberikan bobot lebih pada potensi pengembalian dibandingkan risiko. Dengan SAW, penentuan saham terbaik menjadi lebih efektif dan efisien. Proses pembobotan dan normalisasi memastikan keputusan yang dihasilkan lebih akurat dan terukur, dan meminimalkan bias subjektif. Selanjutnya, proses normalisasi data. Normalisasi adalah langkah penting dalam SAW untuk menyamakan skala kriteria. Menghilangkan dampak perbedaan unit pengukuran, ada dua pendekatan utama. Before after, kriteria benefit untuk kriteria di mana nilai yang lebih tinggi lebih baik, misalnya profit atau keuntungan.
Nilai alternatif dibagi dengan nilai maksimum kriteria tersebut. Yang kedua, kriteria cost. Untuk kriteria ini, di mana nilai yang lebih rendah lebih baik, misalnya biaya, nilai minimum kriteria dibagi dengan nilai alternatifnya. Tujuannya adalah menciptakan skala 0 sampai 1 yang seragam dan menggunakan perbandingan yang adil antara kriteria yang berbeda. Contoh visualnya ada kriteria harga, nilai alternatif 5 juta, tipe kriteria cost, normalisasi skala 0,8. Ada kriteria kualitas 60%, tipe kriteria benefit, dan nilai normalisasi 9%. Ada kriteria jarak 10 km dan tipe kriteria cost, nilai normalisasi 0,7. Selanjutnya, kelebihan metode SAO. Yang pertama, mudah dipahami dan diimplementasikan. Struktur logis dan membuat mudah dipelajari bahkan bagi pemula serta dapat diterapkan dengan cepat. Yang kedua, fleksibel untuk berbagai data, mampu menangani berbagai jenis data dan kriteria dari kuantitatif hingga kualitatif serta dikuantifikasi. Yang ketiga, memungkinkan perbandingan kompleks. Memberikan kerangka kerja untuk membandingkan alternatif yang rumit secara sistematis. Yang keempat, cocok untuk sistem pendukung keputusan. Idealnya sebagai dasar untuk membangun sistem pengambilan keputusan sederhana namun efektif. Selanjutnya, keterbatasan dalam SEO. Asumsi konsisten. Membutuhkan asumsi semakin besar semakin baik, atau semakin kecil semakin baik yang konsisten untuk setiap kriteria. Yang kedua, sensitif terhadap bobot. Hasil sangat bergantung pada bobot yang diberikan. Analisis sensitif seringkali diperlukan untuk memastikan robustnya keputusan. Yang selanjutnya, tidak cocok untuk kriteria tergantung. Kurangnya efektif untuk situasi di mana kriteria memiliki ketergantungan yang kuat satu sama lain atau hubungan non-linear. Termasuk pada implementasi SAO di dunia nyata, ada beberapa faktor. Metode SAO telah membuktikan keandalannya dalam berbagai aplikasi praktis dan membantu organisasi dalam membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terstruktur. Contoh studi kasusnya pemilihan saham terbaik di Indonesia. Metode SAO digunakan untuk membantu investor menilai beberapa saham berdasarkan kriteria harga saham, return atau pengembalian, risiko atau risk, dan volume transaksi, dan rasio keuangan. Pendekatan ini meningkatkan akurasi dan mempermudah proses seleksi saham yang layak untuk diinvestasikan. Berbagai aplikasi lain yang tidak hanya ini, SAO juga efektif dalam memilih supplier, evaluasi kerja karyawan, hingga penentuan lokasi strategis untuk bisnis atau fasilitas umum lainnya. Kesimpulannya, SAO atau efektif multi-kriteria adalah simple adaptive weighting, metode yang sangat efektif untuk pengambilan keputusan dengan banyak kriteria, memberikan kejelasan di tengah kerumitan, dan keputusan objektif dan transparansinya dengan pemahaman dan penerapan yang tepat, SAO memastikan keputusan Anda menjadi lebih objektif, transparan, dan mudah dipertanggungjawabkan. Dan perlu kita ingat, terapkan SAO sekarang karena untuk memecahkan masalah kompleks, Anda rasakan kemudahan dalam membuat keputusan strategis dengan cara sistematis dan mudah dengan cara simple adaptive weight ini. Sekian dan dari saya Yolbrev Inkriwang. Jika ada salah kata atau tindakan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.